Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini mari kita mengenal salah satu model pembelajaran yang sering kita gunakan di kelas. Nah, salah satu model tersebut adalah model problem based learning atau sering kita singkat PBL. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita mengenal lebih jauh terkait dia dengan PBL ini. Oke, sekarang kita mulai dari pengertiannya. Nah, pengertian dari model pembelajaran PBL itu apa sih? Nah, jadi pengertiannya di sini adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, jadi kalau kita mengamati dari pengertiannya ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah terkait dia dengan pemecahan masalah, kemudian yang kedua adalah terkait dia dengan kehidupan nyata. Jadi, kita menganjurkan atau mengajarkan anak bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, fokus dari PBL-nya ini adalah memecahkan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi untuk mengenalnya berikutnya adalah kita akan mengenalnya bagaimana sih karakteristik dari PBL itu sendiri. Di sini untuk karakteristik yang pertama di sini PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah itu di sini adalah siswa dihadapkan pada masalah atau tugas yang mengharuskan mereka untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi ada masalah, kemudian kita anjurkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berikutnya di sini, masalah yang diberikan biasanya kompleks dan mencerminkan situasi dunia nyata. Nah, jadi permasalahannya itu biasanya kita dapati dari kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini terkait dia dengan dunia nyata, otomatis pemecahan masalahnya ini ya harus kita segerakan supaya bisa saja menjadi solusi untuk pemecahan permasalahan yang ada di dalam kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari untuk peserta didik kita. Oke, berikutnya di sini karakteristik yang kedua adalah peran guru sebagai fasilitator. Nah, di sini peran kita sebagai fasilitator itu seperti apa? Nah, jadi di sini pertama, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi lebih sebagai fasilitator atau pembimbing. Nah, tentunya di sini karena ini fasilitator, otomatis kita akan membimbing bagaimana pembelajaran itu berlangsung atau kita membimbing siswa untuk memecahkan masalah yang kita berikan atau siswa tentukan. Berikutnya di sini, guru membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah, memberikan arahan dan memberikan dukungan saat diperlukan. Nah, ini ya yang terkait dia dengan peran guru sebagai fasilitator. Berikutnya di sini pembelajarannya aktif. Nah, jadi PBL-nya ini pembelajarannya aktif. Nah, di sini siswa aktif terlibat dalam memecahkan masalah, kemudian mencari informasi dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Berikutnya di sini, proses pembelajaran tidak terpusat pada guru tetapi pada siswa yang aktif belajar. Nah, jadi PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang kita terapkan di kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena ini lebih berpusatnya kepada siswa ya. Jadi makanya PBL ini lebih siswa yang aktif. Oke, selanjutnya karakteristik yang berikutnya di sini adalah kerjasama tim. Nah, kalau kita menggunakan PBL ini sebenarnya bisa secara individu atau bisa secara kelompok. Nah, tapi pada umumnya untuk PBL-nya ini lebih kita arahkan siswa untuk berkelompok. Makanya di sini untuk karakteristiknya adalah siswa bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya di sini kolaborasi ini mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama tim. Nah, jadi kerjasama timnya ini tentu nanti akan ada interaksi yang mengarahkan siswa untuk bersosialisasi dengan temannya. Tentunya ketika kita bersosialisasi secara tidak langsung kita melatih siswa untuk berkomunikasi juga. Nah, jadi pentingnya PBL di dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya karakteristik berikutnya adalah penekanan pada keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini siswa mendorong untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dan merumuskan solusi yang masuk akal. Nah, berikutnya adalah PBL mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa karena mereka harus menyusun ide, menguji asumsi dan menyusun solusi yang baik didukung oleh bukti. Nah, karena PBL ini tentu diarahkan siswa untuk berpikir kritis untuk menemukan solusi terkait dia dengan permasalahan yang ada. Nah, tapi di sini kita garis bawahi juga bahwa guru itu sangat berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa karena tentunya mengarahkan siswa ini akan menyambungkan atau menghubungkan terkait dengan permasalahan supaya tidak berembet ke hal yang lain atau topik yang dibahas itu fokus ke dalam satu topik yang perlu kita pecahkan. Oke, berikutnya di sini untuk karakteristik berikutnya adalah penerapan pengetahuan. Di sini untuk penerapan pengetahuan, PBL mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memungkinkan siswa melihat referensi
solusi dan penerapan langsung dari pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, jadi ini pengetahuan yang diperoleh siswa ini bisa diterapkan di dalam pemecahan masalah. Jadi secara tidak langsung nanti ketika siswa ingin memecahkan masalah dan menemukan solusinya, ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Jadi sekaligus siswa menerapkan pengetahuannya di dalam memecahkan masalah. Ketika menemukan solusi, tentu siswa juga mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, berikutnya di sini evaluasi formatif. Nah, untuk evaluasi formatif di sini, evaluasi lebih cenderung bersifat formatif terjadi sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir. Berikutnya di sini, siswa mendapatkan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman di kinerja mereka. Nah, jadi di sini secara tidak langsung siswa ini mengikuti prosesnya. Nanti prosesnya juga akan dievaluasi oleh guru, dan ini semacam asesmen formatif yang dilakukan oleh guru sepanjang proses pembelajaran menggunakan PBL ini. Nah, tentunya sebagai guru yang baik adalah kita memberikan umpan balik kepada siswa supaya siswa ini tahu nih di mana kesalahannya, mana yang baiknya. Jadi umpan balik ini sangat diperlukan. Nah, tentunya ketika kita memberikan umpan balik kepada siswa, nanti siswa juga akan memahami bahwa kinerja ini apakah baik atau tidak. Oke, sekarang kita beralih ke langkah-langkah untuk PBL dalam penerapan pembelajarannya. Ya, jadi langkah-langkah ini sama maksudnya dengan sintaknya di dalam sebuah model pembelajaran. Nah, jadi untuk langkah-langkah untuk PBL-nya ini saya lebih menekankannya kepada kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Oke, jadi apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam langkah-langkah menerapkan problem based learning ini. Oke, jadi yang pertama di sini adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi ini langkah yang pertama ya. Nah, di sini kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Nah, jadi di sini kita akan mengarahkan siswa untuk mengamati dan memahami masalah. Jadi siswa di sini otomatis bekerja untuk mengamati dan memahami masalah yang kita berikan atau yang mereka tentukan. Oke. Berikutnya yang kedua di sini, langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di mana kegiatannya adalah peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi yang pertama tadi, langkah yang pertama itu kan kita sudah menentukan masalah. Otomatis ketika mereka sudah menentukan masalah, nanti yang nomor duanya atau langkah yang keduanya ini siswa akan mencari beberapa referensi yang terkait dia dengan permasalahan yang diambil. Nah, ketika sudah menentukan hal tersebut, apakah membutuhkan yang namanya praktikum ataupun hal yang lain, tentunya di sini peran guru sangat diperlukan juga. Nah, baru di sini perlu menentukan alat yang apa saja yang diperlukan, bahan apa yang diperlukan ketika memang membutuhkan yang namanya praktikum. Ya, ini untuk yang nomor 2. Kemudian langkah yang ketiga di sini adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa PBL ini bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Tapi seseringnya kita itu menggunakan berkelompok. Maka di sini guru juga harus lebih memperhatikan, karena biasanya kelompok satu dengan kelompok yang lain daya pemahamannya itu berbeda. Jadi perlu diperhatikan. Nah, di sini kegiatannya adalah peserta didik melakukan penyelidikan, yaitu mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Nah, jadi ini lanjutan dari yang langkah yang kedua ya. Jadi ini masih mengumpulkan dan menyelidiki sesuai dengan permasalahan yang dipilih. Oke, berikutnya yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, jadi karena ini udah, berarti di sini kelompoknya melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Nah, jadi ketika permasalahannya itu sudah ditemukan, dan ini siswa akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil dari bagaimana solusi dari permasalahan yang didapatkan tersebut. Nah, berikutnya langkah yang kelima di sini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Nah, jadi di sini diskusi sangat diperlukan. Kemudian umpan balik atau pertanyaan atau jawaban ini diperlukan. Nah, istilahnya di sini ada refleksi yang juga diberikan oleh guru bagaimana permasalahan yang diatasi
dievaluasi oleh siswa itu baik atau tidaknya. Jadi di sini guru juga sangat berperan aktif untuk memberikan umpan balik, baru di sini juga menyimpulkan supaya nanti penguatan yang dilakukan oleh guru itu bisa menjadi hal yang baik untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa atau yang dicari oleh siswa. Nah, ini yang terkait dia dengan langkah-langkah dalam problem based learning. Oke, berikutnya kita akan membahas bagaimana kelebihan dan kekurangan dari PBL. Oke, di sini kita mulai dari kelebihannya. Ingat ya, untuk setiap model itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi di sini untuk kelebihan dan kekurangan hanya beberapa poin saja. Sebenarnya ada banyak poinnya, tapi di sini kita ambil sedikit poin. Oke, yang pertama untuk kelebihannya di sini adalah mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, ini merupakan salah satu karakteristiknya dan ini merupakan salah satu kelebihannya juga ya. Nah, berikutnya di sini mendorong peserta diri mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Nah, di sini juga termasuk dia di bagaimana karakteristik. Nah, jadi di sini kita mendorong siswa untuk mempelajari materi yang terkait dia dengan permasalahannya ketika sudah melaksanakan yang namanya diskusi, nanti sosialisasi, kemudian komunikasi ini secara tidak langsung kita asah ya bagaimana kemampuan atau keterampilan dari siswa kita sendiri. Nah, ini terkait dia dengan kelebihannya. Nah, berikutnya di sini mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah atau tingkat tinggi atau kritis. Nah, karena di sini biasanya untuk problem based learning atau PBL ini ada praktikumnya, tentu secara tidak langsung kita juga mengajarkan bagaimana siswa itu berpikir secara ilmiah, kemudian bagaimana siswa itu menerapkan metode ilmiah. Nah, jadi ini perlu kalau di ukuran SMP, ketika kita mengajarkannya ini biasanya ada di materi di kelas 1. Maka itu PBL juga bisa digunakan di mapel IPA ketika bab 1 yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Jadi di sini kita ajarkan sekaligus nanti kita ajarkan bagaimana siswa memecahkan masalah. Oke, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana kekurangan dari PBL ini sendiri. Oke, kekurangannya yang pertama di sini adalah memiliki beberapa pokok bahasan yang sulit untuk diterapkan dalam model ini, seperti terbatasnya sarana prasarana atau media pembelajaran. Nah, tapi di sini tergantung dari kemampuan guru itu sendiri ya. Jadi biasanya ketika kita menerapkan PBL apalagi di sekolah dasar ya kita memberikan permasalahan kepada siswa yang memang mudah kita temukan solusinya. Istilahnya kita kasih stimulus terkait dengan model pembelajaran. Jadi untuk terkait dengan sarana dan prasarana ini bisa kita carikan yang lain atau solusi yang lain yang tentunya untuk yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Ya, oke berikutnya di sini membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang. Nah ya karena biasanya permasalahannya mungkin terlalu tinggi ya tentu membutuhkan yang namanya waktu. Nah tapi di sini sekali lagi saya anjurkan untuk problem learning ini penerapannya kita terapkannya permasalahannya jangan terlalu kompleks ya karena usia SD atau SMP ya masih memperkenalkan terkait dia dengan bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Oke berikutnya di sini adalah pembelajaran hanya berfokus pada permasalahan karena ini berfokus hanya permasalahan otomatis bagian yang lain itu tidak terlalu difokuskan ya. Berikutnya terima kasih ya karena sudah mendengarkan cuap-cuap yang saya sampaikan terkait dengan model pembelajaran problem based learning ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.